suatu tema yang sangat menarik, yaitu mencari atau dijodohkan manakah yang lebih terbaik. Langsung saja kita akan bertanya kepada Al-Habib Segaf dengan tema ini. Ya Habib, mencari jodoh atau menunggu jodoh ya Habibana? Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa Dalwa TV, para pengikut kami yang sedang mengikuti kajian ini dari manapun di medsos kami, yang semoga Allah melindungi dan merahmati kita semuanya, dan semua para santri dan santriwati yang sedang menonton dan sedang live bersama kami. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian terkait dengan bagaimana kita membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang disingkat menjadi samawah. Tema pada malam ini adalah tema yang sangat bagus ya. Dijodohkan atau mencari jodoh sendiri ya. Dijodohkan oleh guru, dijodohkan oleh orang tua, dijodohkan oleh saudara ya, atau kita mencari sendiri, kita yang menentukan sendiri. Memang ini adalah sesuatu yang bagus ya, tapi semuanya tidak akan lepas daripada naskah. Naskahnya sudah ada. Sebagaimana disebutkan bahwasanya kehidupan ini adalah panggung sandiwara. Naskahnya sudah ada. Sutradaranya siapa? Sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, maka di sini kita harus memastikan bahwasanya diri kita itu berada di dalam sesi yang mana, gitu loh. Di dalam ranah yang mana? Dua-duanya itu adalah ketentuan Allah, naskah Allah. Cuma kita harus meresponnya dengan baik. Dijodohkan orang tua perlu diketahui, ada sisi baiknya, ya mungkin ada sisi kekurangannya di dalam persepsi kita atau menurut persepsi kita. Sisi baiknya itu apa? Sisi baiknya itu adalah kalau orang tua yang memilihkan jodoh untuk anaknya, pertimbangannya itu matang. Kenapa pertimbangannya matang? Ya, sejelek-jeleknya orang tua, tidak ada orang tua yang berharap anaknya itu jelek juga nasibnya seperti orang tua tersebut. Itu nggak ada. Atau dengan kata lain, sejahat-jahatnya orang tua tidak akan menjahati anaknya sendiri. Ya, mau orang tua ayah, mau ibu, itu seperti itu. Kaidahnya sunnatullah itu di dalam alam semesta ini seperti itu. Kemudian yang kedua, orang tua itu kan adalah seseorang yang paling besar kasih dan cintanya kepada kita. Sehingga nggak mungkinlah dengan pertimbangan apapun kemudian kita itu diberikan sesuatu yang tidak terbaik. Yang ketiga, kalau seumpama terjadi sesuatu yang kemudian misalnya yang sulit untuk kita menghindarkan antara adanya clash antara istrinya atau suaminya dengan orang tuanya, ya. Nah, kalau semua terjadi clash dan sebagainya, maka orang tuanya tidak akan menyalahkan kita, dia akan menyalahkan dirinya sendiri, gitu. Berarti itu kan bukan pilihan saya, itu kan pilihan ibu, gitu. Nah, jadi artinya ada sisi baiknya. Tapi mungkin ada sisi kurangnya, dan menurut Al-Fakir sendiri itu bukan sisi yang kita anggap sebagai kekurangan ya, tapi karena memang kita itu kurang pengalaman. Orang tua kita ini kan pengalaman hidupnya itu hampir lebih separuh baya kita, gitu loh. Kalau kita sekarang berumur 25 tahun, berarti umurnya orang tua kita paling tidak sekarang 50 tahun. Paling tidak, gitu ya. Nah, kalau kita kawin sekarang 17 tahun, berarti paling enggak 17 tahun lagi, ditambah 17 tahun, itu usia daripada ibu kita, paling tidak. Ya. Kalau seumpama dia kawin 16, 17 sudah punya anak. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya di sini adalah orang tua itu punya pengalaman. Pengalamannya itu sudah melalui dirinya sendiri dan orang lain. Dia pernah dengar cerita, dia pernah dengar sebuah keluhan, keluh kesah, bahkan dia sendiri pernah mengalami begini, begitu, dan sebagainya. Ternyata dengan pertimbangan-pertimbangan itu, ini yang terbaik. Dengan segala
sisi dia itu pikirkan ini yang terbaik. Nah, sehingga apa yang diberikan untuk anaknya itu biasanya yang terbaik. Nah, itu kalau seumpama orang tua. Jadi lebih baik kalau menurut Al-Fakir, kalau dipilihkan orang tua itu adalah yang paling bijak. Itu adalah yang paling baik ya. Walaupun sunnah untuk kita itu sebagai orang tua menanyakan dulu, jangan langsung kita pasangkan. Walaupun kita itu berhak untuk mengawinkan putri kita atau cucu perempuan kita dengan seorang laki-laki tanpa seizinnya, tanpa minta persetujuannya, itu boleh karena kita adalah wali mujbir namanya. Jadi ayah sama kakek saja. Selain daripada ayah dan kakek itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Hanya ayah dan kakek saja. Nah, akan tapi disunahkan kalau seumpama yang bersangkutan itu atau calon istri itu sudah balik, akil balik, maka hendaknya dimintai persetujuannya. Gimana kalau menurut anti, kalau seumpama anti misalnya saya kawinkan dengan fulan, itu sunnah hukumnya. Tapi kalau seumpama di bawah umur, maka tidak disunahkan yang semacam itu. Langsung dikawinkan juga tidak apa-apa. Nah, kemudian kalau seumpama dia itu mencari jodoh sendiri, ya mungkin selera orang dulu sama selera orang sekarang beda, gitu ya. Nah, itu mungkin diantara persepsi anak-anak muda sekarang ini, kalau semua kita yang memilih, kita itu memilih teman yang sejawat, teman yang yang sinkron sifatnya, teman yang modern, sama-sama modern gitu loh. Nah, karena mungkin pertimbangannya orang tua dengan pertimbangan di masanya, bukan masa sekarang ini. Tapi kan yang lebih tahu dengan kebutuhan kita kan kita sendiri, bukan orang tua. Ah, itu bisa jadi pertimbangan anak-anak seperti itu, sehingga itu mau cari sendiri, nggak mau dijodohkan. Bahkan ada kadang-kadang anak itu berkata begini pada orang tuanya, ya Bu, jangan carikan aku ya, biar aku cari sendiri ya. Nanti kalau sudah aku dapatkan baru minta restunya. Nah, kadang-kadang ada seperti itu, karena dia itu merasa bahwasanya pilihannya orang tua itu pasti pilihan yang deso ya, atau tidak sesuai dengan seleranya dan sebagainya. Ya bisa diterima, nggak jadi masalah gitu ya. Nah, cuma harus dipertimbangkan juga kurangnya pengalamannya, kurangnya pertimbangannya, dan juga kurang menelitinya gitu lah. Nah, karena biasanya anak-anak muda itu langsung saja, oh cantik, wah, cantik langsung diambil cantiknya saja. Nggak diteliti bagaimana keluarganya, bagaimana akhlaknya gitu lah. Sehingga apa? Sehingga dia itu lupa bahwasanya konsep ciptaan Allah SWT dalam kehidupan ini sama rata. Tidak ada beda. Ya, artinya apa? Setiap ciptaan Allah dan setiap makhluknya Allah ciptakan dengan satu konsep keadilannya. Apa itu? Setiap orang pasti ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau kita melihat jodoh kita itu cantik, coba lihat, ada kekurangannya dia. Kalau kita lihat jodoh kita itu tidak cantik, coba lihat, pasti ada kekurangannya dia. Kita pertimbangkan, kita ukur-ukur. Dengan kita yang mengetahui diri kita itu kan adalah yang paling tahu diri kita itu adalah kita sendiri. Saya ini orangnya temperamen. Berarti saya harus cari jodoh yang sabar. Saya orangnya itu sabar. Maka dengan siapapun saya siap. Gitu loh. Nah, jadi kita bisa merasakan sendiri, kita bisa mempertimbangkan sendiri gitu loh. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, jadi supaya klop gitu. Tapi kalau seumpama ternyata sudah dipertimbangkan, sudah distihorokan, sudah dipilihkan, baik orang tua yang memilih ataupun anak yang memilih, anaknya sendiri yang bersangkutan itu memilih, ternyata tidak sesuai, maka kembali lagi kepada konsep Allah Ta'ala dalam kehidupan yang selanjutnya. Apa itu? Allah Ta'ala firman, fa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa antuhibu syai'an wa huwa kurhun lakum. Gitu. Jadi bisa jadi kalian tidak suka dengan apa yang kalian dapatkan ini, tapi pada situ ada kebaikan. Bisa jadi kalian senang dengan apa yang kalian pilih itu, ternyata di situ ada keburukan. Nah, oleh karena itu maka satu-satunya cara adalah mau dijodohkan atau kita cari sendiri, maka tetap responnya sesuai dengan respon perintah Allah dan Rasulnya Muhammad. Kita cari sendiri, cari ridhonya orang tua, cari restunya orang tua, musyawarahkan dengan orang tua, tanya dulu bagaimana menurut orang tua sebelum kita menambatkan hati. Harusnya seperti itu. Kalau kita wah ini cocok, kita tambatkan hati. Kita sudah jatuh cinta pada dia, baru kita tanya, Mi, aku cocok sama dia. Ternyata ayahnya nggak setuju, atau ternyata ibunya nggak setuju. Kan jadi polemik dalam kehidupannya. Sehingga dia itu nanti bisa mengharuskan untuk memilih antara orang tua atau anaknya.
Kadang-kadang ada orang tua yang tidak membantu anaknya itu untuk berbakti pada orang tuanya. Saya enggak, pokoknya saya enggak mau ngawinkan kamu dengan dia, enggak mau. Kalau kamu kawin sama dia, biarkan mama dulu yang meninggal dulu, atau ayah dulu yang meninggal dulu. Ada sampai seperti itu. Nah, itu adalah pikiran orang-orang yang tidak jernih, ya. Orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa. Jadi melawan itu artinya dengan kehendak Allah Ta'ala. Enggak sinkron. Nah, sudah kalau sudah memang itu jodohnya, selama itu kufu dengannya, tidak ada sesuatu yang bisa mencegah, ya, sesuatu yang bisa mencegah, maka hendaknya kita itu mengiyakan, merestui. Kalau kurang-kurang sedikit, ya siapa tahu nanti bisa kita tambalin, bisa kita benahin, bisa kita rapiin, gitu loh. Nah, toh dia sudah saling kenal, daripada sampai akhirnya nanti dia memberontak, akhirnya dia itu kawin lari, kan dia kan gak senang hidupnya. Nanti kalau udah gak senang hidupnya, kita mau bilang kapok. Biarin, habis kamu durhaka sama orang tua, masa kita mau sebagai orang tua, kemudian melihat anaknya itu nasibnya kurang baik dalam kehidupannya. Tentunya kita sebagai orang tua tidak akan mau seperti itu, oleh karenanya kita itu ya harus bijak. Gitu. Kita ini hidup di zaman bukan zaman kita dulu, yang masih waktu kita muda. Gitu. Harusnya orang tua itu harus bijaksana. Jadi kalau seumpama, di dalam syariat itu sebutkan, kalau seumpama ada seorang wanita yang sudah akil balik, ya, akil balik nggak gila, sudah balik dia, bukan belum balik, berarti sudah berakal, ya, sudah dewasa, sudah bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian diminta pada orang tuanya untuk supaya dikawinkan dengan pilihannya. Maka kalau seumpama tidak ada sifat yang dapat mencegah keabsahan nikahnya, misalnya sama-sama kufunya, ya, bukan tidak kufu, ya, agamanya sama, dan juga nasabnya, sama sekali tidak ada yang bisa mencegah akan keabsahan nikahnya. Hukumnya haram kalau seumpama orang itu mengatakan, tidak, saya tidak akan kawinkan. Haram hukumnya. Silahkan buka di dalam kitab Fathul Mu'in, Kifayatul Ahyar, maupun di kitab Fathul Wahab dan sebagainya, itu seperti itu. Nah, jadi begitu pula ketika orang tua sudah ingin melaksanakan kehendaknya, ingin menikahkan, ingin menjodohkan dan sebagainya, sebagai seorang anak itu hendaknya manut, turut saja. Kita lihat kan, dan belum kita berlalu dari waktu yang sangat istimewa, dari sebuah sejarah yang sangat fenomena. Apa itu? Sejarah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Di mana dia itu diminta oleh orang tuanya untuk disembelih karena perintah Allah SWT kepada ayahnya tersebut. Apa kata Sayyidina Ismail? Wahai ayahku, jika itu adalah perintah Allah Ta'ala, lakukanlah. Insya Allah engkau akan mendapatkan diriku ini termasuk orang-orang yang sabar. Itu harusnya anak seperti itu. Jadi kalau sudah orang tua menentukan apa, sudah, nggak usah pakai bilang begini, begitu dan sebagainya. Udah, jalankan. Kalau cantik, ya kurang cantik Mi, itu relatif. Kurang tinggi Mi, itu kurang relatif. Kurang kaya dan sebagainya, itu relatif. Jadi kekayaan itu bukan yang membahagiakan, kecantikan itu bukan membahagiakan. Kalau ingin tahu apa yang membahagiakan, mau pasangan kita itu yang kita cari laki-laki, ataupun jodoh kita yang kita laki itu perempuan, yang paling membahagiakan itu adalah agamanya. Kalau sudah calon mantu kita itu adalah seorang santriwati, apalagi seorang ustazah, maka insya Allah akan menghasilkan kehidupan yang sangat menyenangkan bagi keluarganya. Dia akan menjadi istri yang solihah, kemudian menjadi ibu yang solihah, kemudian menjadi seorang pendidik yang solihah, kemudian menjadi seorang nenek yang solihah, kemudian akan dikenang sebagai seorang wanita yang solihah. Tapi kalau seumpama cuma kecantikannya, cantik itu kan ada batasnya. Apalagi sebelum batasnya kemudian Allah berkehendak hilang, naudzubillah. Makanya yang merasa cantik jangan pernah sombong, yang merasa kaya jangan pernah sombong, yang merasa kuat jangan pernah sombong. Karena apa? Ketika kita sombong terhadap sesuatu yang Allah berikan, Allah yang memberikan, bukan siapa-siapa, bukan kita yang mengusahakan, Allah yang berikan. Ketika sudah kita itu sombong, berarti kita itu telah melakukan sesuatu yang sifatnya itu sudah mempersiapkan diri untuk kehilangan daripada apa yang kita sombongkan itu. Sehingga dia sombong dengan wajah cantiknya, celakaan, akhirnya wajahnya yang rusak. Naudzubillah, ya. Nah, tapi kalau seumpama tidak terjadi seperti itu, ya tunggu waktunya. Kalau sudah umur 40, kemudian masuk udah 50, sudah wajahnya udah lain. Hilang sudah kecantikannya. Kalau soal kita kawin karena cantiknya, ketika dia nggak cantik, nggak sayang lagi. Nah, gitu. Nah, oleh karenanya yang dicari itu bukan cantiknya.
Kecantikan itu diperlukan hanya sesaat. Tapi sifatnya yang menenangkan, sifatnya yang membahagiakan, sifatnya yang memberikan ketentraman, itu yang kita perlukan. Dan sifat semacam itu tidak mungkin akan tumbuh kepada seseorang yang cantik atau yang tidak cantik, kecuali bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Enggak mungkin ada orang bertakwa kepada Allah lalu dia tidak mengerti agama, tidak mungkin. Enggak pernah baca Quran, enggak pernah dengar hadis Nabi, enggak mungkin gitu loh. Oh, dia secara otodidak bisa jadi orang bertakwa. Dari mana itu ceritanya? Mana ada ceritanya semacam itu? Oleh karenanya Allah Ta'ala sudah jelas-jelas menjelaskan dalam Al-Quran, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu itu pasti dia itu akan menerima. Orang yang tahu itu pasti dia akan takut. Orang yang tahu itu pasti dia itu akan memilah-milih. Nah, gitu loh. Nah, orang yang tidak tahu, ya sudah sembrono, apa saja yang penting sesuai dengan nafsunya. Nah, jadi dua hal itu sama-sama baiknya, ya. Dari segi pandangan agama sama-sama baiknya, cuma harus direspon dengan respon sesuai dengan perintah agama, jangan sampai melawan perintah agama, itu saja. Ya seperti itu.